Shalom saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya terus terang saya agak males ya akhir-akhir ini membuat update situasi ya saudara. Tapi ya beberapa anak Tuhan itu memberi peringatan, kalian jangan tertidur gitu, kalian harus berjaga-jaga. Saya kan bergaul ya di kalangan para watchman gitu ya, orang-orang yang kalau saudara lihat di Alkitab itu kan ada benteng-benteng gitu kan, benteng-benteng itu kan ada yang menjaga di atas pintu gerbang itu. Nah, itulah orang-orang itu yang saya selalu saya dekati, mereka ada di dalam lingkungan pergaulan saya gitu ya. Jadi saya berteman dengan mereka gitu saudara. Hanya saja saya akhir-akhir ini jadi malas karena memang iblis menggunakan berbagai cara supaya anak-anak Tuhan itu tertidur gitu ya, tidak berjaga-jaga lagi gitu, menjadi patah semangat, menjadi kehilangan motivasi gitu dengan berbagai cara gitu ya. Bisa lewat lingkungan yang menuding-nuding, yang penuh dengan dakwaan, itu bisa seperti itu gitu salah satunya saudara. Cuma akhir ini ada anak-anak Tuhan gitu ya, para watchman ini mengingatkan gitu ya. Jadi saya bikin video lagi deh gitu saudara. Jadi salah satunya adalah yang ingin saya bagikan adalah, saudara tahu nggak kalau saudara adalah anak Tuhan, kata dia gitu, di punggung saudara itu ada bull's eyes. Bull's eyes itu yang ini loh saudara, kalau mau lempar anak panah itu saudara, saudara itu kan perlu papan yang ada lingkaran yang besar terus mengecil gitu ya. Terus kalau saudara bisa nembak yang di tengah itu, yang kecil itu ya skornya tinggi ya, seperti itulah gitu saudara. Di punggung saudara itu dan saya itu ada bull's eyes gitu ya. Terus juga jadi ya nggak heran kalau anak-anak Tuhan itu jadi sasaran tembak terus gitu ya saudara, sasaran dikejar, dikecam gitu ya, dihakimi gitu, disalah mengerti begitu terus gitu ya saudara. Jadi ya kita semangat aja terus gitu, karena kita adalah anak-anaknya dia gitu, milik kepunyaannya dia. Tuhan pasti tidak ingin kehilangan kita gitu. Jadi melalui video ini juga saya rasa Tuhan tidak ingin kehilangan saudara gitu. Saudara jadi tertidur gitu ya, kok nggak datang katanya mau perang, kok nggak perang gitu ya saudara. Saudara tahu nggak kalau Rusia itu lagi seneng karena kan dingin sekarang ya, ini padahal Januari ya, dingin di Eropa dan di Amerika. Tapi Eropa itu nggak punya sumber daya alam gas ya saudara, jadi dia bergantung kepada Rusia, dan Rusia memutus saluran gasnya itu ke Eropa gitu saudara. Jadi mungkin ini jadi blessing ya, berkat buat Indonesia gitu. Jadi pasti Eropa juga cari-cari gitu ya, siapa yang mau kirim gas gitu ke sini gitu, karena saya dengar Australia juga jadi penyuplai gas untuk Eropa gitu saudara. Tapi coba deh ya saudara, kalau saudara punya akses gitu ya, akses kesejahteraan gitu, yang kerannya makin ditutup gitu kan, lama-lama juga jadi nggak nyaman gitu kan ya, jadi nggak enak hidupnya gitu. Jadi harus ada penyesuaian diri, apalagi gas seperti ini gitu ya, dalam cuaca yang sangat dingin gitu saudara. Juga harus menghadapi gitu, misalnya ini negara saudara gitu, harus menghadapi lingkungan di mana tentara-tentara dikumpulkan gitu ya saudara. Coba deh saudara bayangkan sendiri, pasti tekanannya sangat tinggi gitu. Dan saya pernah baca gitu ya, bahwa analisanya perang bisa terjadi selama 3 minggu. Saya rasa 1 hari aja udah teramat dahsyat ya saudara, karena
pakai nuklir ya saudara, dan itu sangat beracun. Saudara, ini saya berada di kebun ya, area kebun, saya mengerjakan mengolah kebun di sini. Itu di seberangnya itu ada sawah-sawah gitu ya, itu saya nggak ngerjain sawah. Tapi di sini saya ingin ceritakan bahwa dampak dari perang nuklir itu ya saudara adalah bisa ke sini gitu saudara, racun-racunnya itu, sehingga tanaman bisa saja menjadi rusak atau menjadi beracun atau entah bagaimana lah nantinya gitu ya. Tapi makanya kita harus pandang terus ke atas, kita harus lihat ke atas. Saudara tetap bersemangat, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan tidak bersandar kepada pikiranmu sendiri. Demikian saya sampaikan saudara. Maranatha, Tuhan datang segera. Shalom.